Ya, Donald Trump kembali tampil sebagai disruptor ekonomi global. Bukan kali ini saja yang mengguncang pasar lewat kebijakan tarif. Namun gebrakan kali ini terasa berbeda. Bukan soal Tiongkok, bukan juga soal baja atau mobil listrik. Kali ini yang disasar justru tembaga dan farmasi. Dua industri strategis yang punya peran besar dalam energi masa depan dan kesehatan publik. Tarif impor tembaga akan dinaikkan menjadi 50%, sementara produk farmasi diancam kena tarif hingga 200% dalam waktu 12 hingga 18 bulan ke depan. Apa maksud sebenarnya dari dibalik manuver ini dan bagaimana dampaknya terhadap industri manufaktur Amerika Serikat dan juga ekonomi global? Kita bahas tuntas dalam gebrakan baru proteksionisme Trump yang hantam dunia. Iya, langkah Trump menaikkan tarif ini diumumkan resmi dengan tujuan membangkitkan kembali basis industri dalam negeri yang disebutnya telah lama dijajah oleh globalisasi dan ketergantungan pada impor. Untuk tembaga, tarif 50% langsung berlaku, sementara farmasi diberi masa transisi 1 hingga 1,5 tahun. Menteri Perdagangan Howard Lutnick menyebut detail kebijakan akan diumumkan akhir bulan ini. Kenapa tembaga dan juga farmasi? Ya, ini karena dua industri ini adalah tulang punggung masa depan. Tembaga jadi material vital untuk kendaraan listrik, jaringan energi, dan juga chip. Sedangkan farmasi menyangkut kemandirian produksi obat dalam negeri yang jadi isu besar sejak pandemi. Harga tembaga langsung merespon kebijakan ini, lonjakan 10% intraday ke 5,77 US dollar per pon, level tertinggi sepanjang masa, dan Rabu kemarin naik lagi 3,59% ke 5,7 US dollar. Buat Amerika Serikat ini sinyal keras untuk mengurangi ketergantungan dari Chile yang kini memasok hampir 50% kebutuhan tembaga. Sementara dari sisi farmasi, perusahaan-perusahaan besar seperti Eli Lilly, Johnson & Johnson, dan juga AbbVie disebut mulai meningkatkan investasi domestik. Tapi Asosiasi Industri PHRMA ini mengatakan tarif ini, mereka menilai alih-alih memperkuat rantai pasok, tarif justru bisa menaikkan harga obat dan juga menghambat akses kesehatan. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini berhasil mengangkat kinerja industri? Kita lihat faktanya. Ya, data dari S&P Global memberikan sinyal positif. PMI manufaktur naik ke 52,9 pada Juni. Ini tertinggi dalam di kisaran sini ya, dalam 3 tahun begitu ya. Untuk pertama kalinya dalam 4 bulan, volume produksi naik tajam didorong permintaan lokal dan juga ekspor yang kembali bergairah. Strategi marketing dan pemulihan logistik ikut membantu, perusahaan pun mulai menambah tenaga kerja, bahkan rekrutmen bulan Juni tercatat yang tertinggi sejak September 2022. Namun ada harga yang harus dibayar. Biaya bahan baku melonjak, mencatat rekor tertinggi dalam 3 tahun. Akibatnya harga jual produk manufaktur pun ikut naik tajam. Meski begitu, indeks kepercayaan bisnis tetap tinggi, pelaku industri masih melihat ruang pertumbuhan minimal dalam jangka pendek. Namun prediksi jangka menengah menyebut PMI kemungkinan akan turun kembali ke 51,5 di akhir kuartal dan bisa bergerak datar di kisaran 50 hingga 51 hingga 2027. Tapi bagaimana kalau kita lihat dari sisi indikator lain yang lebih konservatif, yakni dari data ISM. Kita lihat. Ya. Data dari Institute for Supply Management atau ISM justru menunjukkan arah berbeda. PMI ISM ini berada di level 49% pada Juni. Ini menandai bulan keempat berturut-turut manufaktur Amerika Serikat mengalami kontraksi. Awal tahun sempat terlihat tanda pemulihan dengan indeks di atas 50 pada Januari dan juga Februari. Tapi sejak Maret, tren turun kembali terjadi. 9 industri manufaktur mencatat pertumbuhan, tapi 6 lainnya juga masih tertekan. Pelaku usaha masih ragu mengambil keputusan jangka panjang, apalagi menunggu arah kebijakan pasca 9 Juli. Dari sisi ketenagakerjaan, data menunjukkan 12,75 juta orang bekerja di sektor manufaktur per Juni 2025, naik dari 11,9 juta pada 2020. Namun masih jauh dari era 1970-an saat manufaktur menyerap hampir 20 juta pekerja. Menurutnya angka ini menunjukkan bahwa meski output tetap besar, manufaktur Amerika Serikat kini berjalan dengan sistem yang jauh lebih efisien, lebih banyak mesin, lebih sedikit manusia. Namun efisiensi ini juga datang dengan tantangan, yakni terbatasnya penciptaan lapangan kerja untuk sektor menengah dan bawah. Dan kalau kita lihat dari sisi kontribusi ekonomi, ya ini kalau kita lihat, sektor manufaktur mencatatkan 2,9 triliun dolar Amerika Serikat pada Q1 2025, naik 0,6% year on year.
Sektor ini kini berada di posisi keempat dalam struktur PDB Amerika Serikat di bawah keuangan, jasa profesional, dan juga pemerintahan. Namun jika dibandingkan sejarah, kontribusi ini terus menyusut dari 25% PDB di era 1970-an menjadi hanya 9,7% pada 2024. Sementara sektor keuangan dan jasa kini menjadi pemain utama yang menyumbang hingga 21% PDB ya, kalau kita lihat. Trump mencoba membalikan tren ini dengan mendorong investasi seperti merger US Steel dan Nippon Steel senilai 14 miliar US dollar yang diklaim bakal menciptakan 70.000 pekerjaan. Namun banyak ekonom mengatakan atau mengingatkan begitu ya, membangkitnya kembali basis industri Amerika tak semudah menandatangani kontrak atau memberlakukan tarif. Yang dibutuhkan adalah ekosistem, tenaga kerja terampil, dan juga stabilitas regulasi dan insentif teknologi. Ya, tarif baru dari Trump ini, kalau kita lihat melalui pernyataan terbuka begitu ya, Amerika ingin berdiri di atas kaki sendiri. Penegasan dari slogan yang selalu disampaikan Trump, yakni Make America Great Again. Tapi di balik itu, negara-negara di dunia harus siap menghadapi dampaknya. Harga komoditas melonjak, rantai pasok terganggu, dan juga negara berkembang terancam kehilangan daya saing. Untuk Amerika Serikat sendiri, ini soal kemandirian industri dan ketahanan ekonominya. Tetapi bagi global, ini bisa jadi awal dari babak baru era proteksionisme yang lebih agresif dan terfragmentasi. Yang jadi pertanyaan, sekarang seberapa jauh dampak tarif baru Donald Trump ini bisa mempercepat lompatan pertumbuhan ekonomi negeri Paman Sam? Dan seberapa jauh dunia akan dibuat gonjang-ganjing ke depan? Dan bagaimanakah manuver-manuver yang dipersiapkan negara-negara lainnya ke depan? Kita nantikan saja. Jadi tetap pastinya Indonesia diharapkan bisa tetap tangguh menghadapi ketidakpastian global.